Oke, balik lagi bareng gua Bang Gulam, asikin aja coy. Kali ini gue mau react dan juga review Ishtar Cult dari Seringai dan juga Danila. Ini featuring dengan Danila. Waduh. Sebenarnya ini rilisnya udah lama ya. Rilisnya udah lama, cuman mereka baru mengeluarkan music video dan ini adalah animasi. Animasi yang dibikin ini oleh si Kancil. Sebentar. Video musik animasi ini gue bacain aja ya deskripsinya. Video musik animasi Ishtar Cult digarap selama 4 bulan lamanya oleh Afterlab ya. Afterlab-nya nama studionya. Ini adalah sebuah studio animasi 3D asal Bandung yang sebelumnya pernah menangani seri animasi berbasis web si Kancil. Afterlab juga merupakan bagian dari Visinema. Oh, jadi Afterlab itu bagian dari Visinema ya. Oke, ini di sini dijelaskan konsepnya dari si music videonya. Sebelum gue baca terkait dengan konsepnya, mendingan gue nonton dulu ya kan. Gue sebenarnya juga belum dengerin versi audionya ya, yang dari dulu Ishtar Cult ini. Gue nggak tahu deh ini artinya apa. Nanti perlu gue cari tahu ya. Ishtar Cult. Oke, langsung aja gue dengerin kali ya kayak gimana Ishtar Cult dari Seringai featuring Danila. Hardcore metal dengan jazz. Wah, gue lah. Keren juga secara visualnya. Siapa ini? Danila versi bukan. Animasinya keren ya, ada style sendiri gitu. Oh, apa nih? Ibadah ya. Itu wine? Is that wine? Apa itu ya? Oh, kayak apa ya? Kayak film apa ya? Sebentar. Danila keluar. Suara adem Danila ketemu rock itu. Ngebentuk apa nih? Oh, apa kayak jadi sosok Dewi begitu kali ya? Kakinya kaki burung ya. Ini 3D loh coy. 4 bulan ya tadi kerjain. Gokil sih. Oh, oke. Dia kayak manggil kekuatan entah dari surga atau gimana ya.
Apa ini yang bakal keluar? Rasa ini terbuai. Bah, coba lu bayangin digituin sama Daniela ya langsung deh. Beh. Loh. Kok jadi UFO? Oh. Gosong cuy. Apa ya, kayak sosok yang dipuji-puji, yang dipuja, terus berubah seketika jadi iblis yang mematikan. Mati semua deh, mati semua. Ih. Gue rada nangkep sih dari segi, wah ya kok jadi banyak pesawatnya. Gue rada nangkep dari segi pesan visual yang disampaikan. Nanti gue perlu penguatan untuk membaca liriknya juga dan konsepnya nanti. Terus pergi mereka. Wah, gokil coy. Animasinya gokil. Pada angus. Afterlap seringai. Oh, sama Jagger. Ya, pantasan. Ya. Apa Jagger Mailer ya? Oke. Ya, pantasan ada botol ya mungkin ya tadi ya. Oke, itu dia tadi Ishtar Cult dari Seringai featuring Danila. Saatnya kita bahas. Oke. Sebelum gua mulai semuanya pembahasannya, gua peringatkan ini video khusus 21 tahun ke atas. Buat lo yang belum nyampe 21 tahun, mending minggat deh. Seriusan. Ini pembahasannya gua akan menceritakan eksplisitnya, meskipun Seringai, Danila dan juga studio Afterlap sudah membuat itu sangat-sangat implisit di dalam karyanya kali ini, dan gue akan bercerita itu secara eksplisit kali ini. Dan sekali lagi ini buat 21 plus. Seriusan. Jadi oke, kita mulai pembahasannya. Kita bacain dulu ya latar belakang si konsepnya dulu dari Seringai Official. Ini cerita video musik ini diadaptasi dari lirik lagu Ishtar Cult. Nah, Ishtar Cult yang ditulis oleh vokalis Aryan 13 atau Aryan dan menampilkan vokal tamu Danila Riyadi. Lagu bergaya doom metal. Yes, memang ini lagunya doom metal banget. Gue dengerin. Berdurasi 5 menit 20 detik ini sekaligus pula menjadi single ketiga dari album Seperti Api yang udah dirilis 2018 lalu. Memang udah lama gitu kan. Nah, video ini bercerita tentang seorang pemimpin sekte asal Sumeria, yaitu sekte Ishtar, ya, dan para pemujanya bertemu Dewi Ishtar. Lo bisa baca-baca di Google Ishtar Goddess, lo cari Ishtar Goddess ya. Ini Dewi Ishtar yang anggun mempesona di sebuah gurun tandus di Mesopotamia. Alih-alih mendebar harapan dan kemakmuran, kedatangan sang dewi ternyata justru membawa malapetaka bagi semua. Menurut mitologi Babilonia yang dikutip Wikipedia, Ishtar merupakan perwujudan dewi kesuburan, cinta, perang, dan hubungan seksual. Makanya, ya kan? Makanya kenapa video klipnya seperti itu, animasinya seperti itu, visualnya, liriknya juga, vokalnya juga, musiknya juga. Oh my god. Oke, ini lanjut lagi. Saya menyukai science fiction dan animasi. Ketika melihat video si Kancil, saya langsung, nah ini. Jadi memang gara-gara si Kancil ya, Afterlap kan memproduksi si Kancil. Kami cari kontak Afterlap dan seterusnya. Ini penjelasan tentang latar belakang kenapa dia pilih Afterlap sih ya. Terus ini disutradari oleh drummernya sendiri, yaitu Kemot ya, Eddie Kemot gitu ya, Kemot apa Kemot entahlah ya.
Jadi yang ditulis oleh mereka di description boxnya ini tentang apa konsepnya ya cuman satu paragraf doang. Selebihnya itu kayak latar belakang kayak ketemu dengan studio ini, Afterlab dan sebagainya gitu. Oke. Gue mau coba baca kreditnya dulu. Ini ditulis oleh Aryan, Ricky Siaan, Edi Kemot, Semi Bramantyo. Ya, terus produsernya Muhammad Reza Permana, director Muhammad Nur Huda, ada kreatif director Mikael Muhammad Lukman. Oh sorry, berarti director di sini Muhammad Nur Huda ya, bukan Kemot ya. Sorry. Terus art director Aji Dik, scriptwriter Axelino, storyboard artist Ahmad Fadli, project manager Syafira, technical director Blue Gendeng, 3D artist ada banyak ya. Ya itulah dia. Nanti lu bisa baca detail kreditnya di description boxnya mereka ya, di music video Ishtar Cult ya, sekte Ishtar, Dewi Ishtar. Oke, kita mulai pembahasannya. Pertama, dari mana dulu ya? Dari visualnya deh yang paling menarik ya. Gue suka banget dengan apa namanya, style animasinya gitu ya, style gambarnya gue suka banget. Ini kayak punya style sendiri. Kelihatannya kayak renderan 3D yang kurang matang, tapi menurut gue enggak. Ini memang stylenya seperti ini gitu, bukan renderan 3D yang kurang matang, tapi memang ini stylenya seperti itu. Tapi animasinya ya memang animasinya masih patah-patah coy. Ya lu bayangin aja coy, cuma berapa bulan garap ini. Tadi berapa bulan? Digarap selama 4 bulan ya kan? 4 bulan coy. Animasinya smooth ya lebih butuh waktu lama lagi. Gila aja 4 bulan ngerjain satu. Ini kan cuma satu, kayak kalau di animasi 3D itu dia satu studio gitu ya. Kayak ngerjain satu lokasi, terus dia bermain kamera dan sebagainya. Ini cuma ngerjain satu lokasi ya 4 bulan. Itu waktu yang menurut gua singkat gitu. Waktu yang singkat bisa mengerjakan animasi secakap ini, itu udah luar biasa menurut gua. Dengan desain karakter yang berbeda-beda juga. Kalau lu lihat ya, setiap orang-orangnya desain karakternya berbeda-beda, terus desain yang lain-lainnya ya 4 bulan tuh udah luar biasa sih, cepet dan luar biasa hasilnya. Jadi sangat apresiasi sekali buat Afterlab bisa menggarap ini dalam waktu 4 bulan gitu ya. Dan kita masuk ke yang ini ya, ke yang pemujaan. Di bagian pemujaan diawali dengan pemujaan, terus dia membawa botol yang tadi gue menebadak, wah ini apa, botol wine ya, dan ternyata iya bener, ini adalah Jagger apa nama minumannya, Jägermeister gitu. Ini adalah botol Jägermeister dan dipecahkan, jadi itu kayak pemicu bangkitnya si Dewi Ishtar ke dunia. Nah, yang menarik adalah Dewi Ishtar di sini dia berkaki burung dan bertanduk rusa, kakinya burung, ya kan? Tapi di pengawal-pengawalnya adalah anjing-anjing gitu ya, banyak. Nah, ini juga kalau lu lihat secara pesan visualnya, kenapa ditemanin anjing-anjing? Ya, nanti ini akan ada kaitannya dengan apa ya namanya, lirik lah katakanlah ya. Ini terus bagian yang menarik lainnya adalah di bagian keluarnya pesawat UFO-nya itu. UFO-nya, ketika pesawat UFO yang keluar, kalau lu perhatikan lebih detail lagi di situ, coba diperhatikan lebih detail, dimulai dari 3 menit 40 detik, lu cek videonya 3 menit 40 detik. Di situ lu lihat deh bagaimana si pesawatnya itu keluar. Lu udah nangkep belum gambaran rongga keluarnya si pesawat itu? Lu lihat secara detail ya, memang kalau sekali lihat kayaknya kurang jelas gitu kan, tapi pas dilihat lagi kayak something you have new gitu ya, sesuatu yang udah lu tahu
berlaku buat anak yang nggak polos-polos banget ya. Kalau yang polosnya sudahlah ya. Lu lihat lagi detail lubang si pesawat itu keluar, dan lu lihat detail lagi si pesawatnya seperti apa. Yes, itu ya. Ini itu jadi si pesawatnya penggambaran itu. Dan karena memang ini ada kaitannya dengan Ishtar cult sendiri, yaitu sekte Ishtar Dewi Ishtar, yang dimana Dewi Ishtar adalah perlambangan dewi seksual, terus cinta, kesuburan, ya kan, perang juga ya. Jadi mereka teman-teman dari Seringai mencoba memvisualkan sosok Dewi Ishtar ya, dengan penggambaran visualnya yang luar biasa itu. Kalau lo lihat detail-detailnya, terus si pesawat itu kan akhirnya menyerang para pemuja sektenya ya, sekte Ishtar akhirnya, dan Dewi Ishtar kembali dengan pesawat-pesawat itu, kayak kembali ke tempat asalnya lagi. Nah, kalau lu lihat liriknya, kita baca, memang ini liriknya sebetulnya implisit banget. Pada rambutmu yang tergerai, terus sampai ke seterusnya, ini sebetulnya lagi bercerita tentang hubungan seks antara hubungan seks antara laki-laki perempuan gitu kan, kalau lu lihat di sini. Terus ini penggambaran bahwa kayak ini mulai dari yang bait pertama, pada rambutmu yang tergerai sampai Ishtar menuntun mendesah. Di sini adalah starting point dimulainya hubungan seks gitu kan. Terus sampai ke yang terakhir, hamparan pada membelai, dan kita pun meresah. Ini udah masuk ke tahap kayak sudah masuk ke dalam, sudah masuk ke dalam intimnya itu. Lalu suara berderak oleh gerak, ya ini adalah ekspresi dari ceweknya gitu kan, suara berderak oleh gerak. Terus kurasakan derai badai sampai harum dedaun juga tanah, ya ini memang kalau yang mungkin ya ketika lu sudah melakukan hubungan seks ya, banyak banget fantasi yang akhirnya lu bisa resap gitu. Dan di sini mungkin ini adalah salah satu fantasi yang dia resap, kurasakan derai badai, harum dedaun juga tanah, kayak dia menikmati itu. Dan diakhiri dengan rasa ini terbuai menarik anggun dalam kisah menuju uruk, hampir sampai dan kita pun tak menyerah di situ. Jadi ya sepasangan ini melakukan seks itu ya akhirnya sampai bener-bener tidak ada batasnya gitu kan. Tapi ternyata dibalik kalau memang ini kan implisit, sepertinya kayaknya ini liriknya sangat saru sekali, tapi kalau lu lihat juga visualnya menggambarkan juga liriknya gitu ya. Memang kan visualnya terinspirasi total dari liriknya. Nah, kalau lu lihat visualnya, dia menggambarkan bahwa hubungan yang kelihatannya enak, kelihatannya nikmat, kelihatannya baik-baik saja, damai dan sebagainya, ternyata itu enggak totally demikian gitu. Karena kan gini, mereka kan awalnya kan para si penganut Ishtar ini, ya kan, penyembah Ishtar ini kan kayak mereka berharap sesuatu pada Dewi Ishtar, tapi ternyata mereka malah jatuh ke dalam malapetaka gitu kan. Jadinya malah mereka sendiri hancur gitu. Kayak ibarat kata kayak lu menyembah kepada dewi yang salah, dewa yang salah, Tuhan yang salah gitu ya. False god, lu nyembah false god, dan ya efeknya adalah kehancuran diri lu sendiri gitu. Ya, ini pesan buat kita juga bahwa jangan sampai kita menyembah pada false god yang mengakibatkan kehancuran diri kita gitu loh. Kelihatannya memang mungkin itu enak, nyaman, dan mendamaikan buat kita, tapi ternyata ketika kita tahu itu adalah false god, ya ternyata dampaknya buruk banget buat kita. Itu yang gue lihat dari segi animasinya ya. Terus musiknya sendiri bahkan ya, bagaimana vokalnya Danila di sini
ya, dan juga vokalnya Aryan, dan juga penggunaan doom metal di sini ini sangat-sangat nyambung lah, katakanlah nyambung antara musik terus liriknya dan juga visualnya. Mereka punya sinkron yang jelas gitu. Bagaimana dia membawa jadi doom metal yang lebih temponya lebih memang lambat, terus vokal Aryan yang di situ lebih berat dan lebih dalam, ditambah lagi suara Danila yang kita tahu dari dulu memang memiliki suara yang dalam juga gitu kan. Ditambah lagi suara yang semakin dalam di sini, ya kan? Apalagi tambahan visualnya di mana kayak di sini sosok Dewi Ishtar mencoba awalnya menggoda gitu kan. Ternyata dilalah, ternyata dia membawa malapetaka buat kita gitu. Ya makanya ini juga sebenarnya ada, ya kalau bisa dikaitkan dengan sex education juga sangat bisa gitu ya. Bahwa ketika lu jatuh ke dalam seks, ya seks bebas katakanlah ya. Ketika lu terjerumus ke dalam seks bebas, ya lu akan menerima malapetaka yang nggak akan lu duga gitu kan. Kelihatannya sih enak gitu kan, tapi kan lu nggak pernah tahu efek yang di belakang tuh apa. Entah cewek lu bakal hamil, atau lu jadi kena penyakit kelamin, ya kan, penyakit menular seks gitu kan, dan HIV dan banyak macamnya. Itu adalah hal-hal yang tidak pernah lu bayangkan akan lu dapatkan dari kenikmatan yang lu rasakan ketika seks. Nggak cuma ngomongin seks, tapi juga misalkan ngomongin perihal yang lainnya, ya. Perihal lainnya misalkan ketika lu terlalu menikmati sebuah kehidupan, jangan terlalu terlena pada kenikmatan itu, karena sesuatu yang mengejutkan akan menimpa lu gitu loh. Lu kayak udah merasa ada di zona nyaman, tapi jangan selalu lu merasa aman gitu. Zona nyaman belum tentu aman. Itu aja sih dari gua. Zona nyaman belum tentu aman. Yes. So thank you banget buat Sering Edge featuring Danila dan juga Afterlap Studio yang udah menggarap ini. Pesan visualnya sangat kuat, pesan liriknya juga sangat kuat, musiknya juga sangat kuat. So my final score di sini adalah berapa ya? Gue mau ngasih 9/10 buat Sering Edge featuring Danila. Semuanya memiliki pesan yang kuat. Memang ada beberapa minus ya, minusnya sebenarnya kecil dan it's okay, nggak masalah. Kayak apa ya, minusnya mungkin kayak di porsinya Danila yang bagian belakang. Gue kayak masih berharap bahwa Danila lebih lebih keluar dari kebiasaan dia bermusik gitu ya. Di sini ekspektasi gue seperti itu gitu kan. Dia lebih keluar, tapi di sini ya Danila menjadi Danila gitu kan, yang ya lo tau lah seperti itu ya. Kalau lo lihat aja karya-karyanya Danila, gue juga sebenarnya penyuka Danila juga ya. Oke, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas. Oh, ini cukup panjang ya videonya. Thank you buat semuanya yang udah nonton sampai akhir di sini, dan jangan lupa cek video-video gue yang lainnya. Kita diskusi bareng terkait dengan video-video lainnya. Sebenarnya gue pengen bahas lebih eksplisit lagi ini, tapi kayaknya enggak deh. Biar itu menjadi fantasi lo sendiri aja, dan itu menjadi interpretasi lo sendiri gitu. Bebas berinterpretasi kemana mau lo. Tapi sejauh yang bisa gue interpretasikan adalah itu di video ini. Banyak banget fantasi liar gue sebenarnya terkait dengan si karya ini gitu. Tadi gue pas ngulang-ngulang lagi tuh ketawa-ketawa sendiri gitu kan, akhirnya ketawa-ketawa sendiri melihat visualnya, melihat baca liriknya gitu. Wah, ternyata oke. Ya udahlah, segitu aja dan bye.